Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Malam Tak Menerima Doa. Cerita ini ditulis oleh Arif Halim. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Oh iya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk penonton yang bernama Kak Eli dan Kak Lestari yang sudah memberikan komentar kepada video-video saya. Terima kasih. Oke, nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Malam Tak Menerima Doa. Tangis pecah dari seorang bayi yang baru saja lahir dari rahim suci keluarga Naya dan Hermawan yang sebelumnya tenggelam dalam doa, kini terperanjat. Lalu serentak mengucap syukur kepada Allah atas keselamatan sang ibu dan buah hati mereka. Ki Darsa menatap Nanar, matanya berkaca-kaca, raut wajah tuanya memancarkan kebahagiaan yang tulus. Serasa ia turut merasakan keajaiban yang baru saja terjadi. Bayi itu lahir tepat menjelang subuh, saat langit masih gelap, namun harapan mulai merekah. Hermawan keluar dari ruang bersalin, lalu bersujud syukur di lantai koridor. Setelah itu, ia menghampiri keluarganya satu persatu, memeluk mereka dengan hangat, sebelum akhirnya melangkah ke balkon rumah sakit, di mana Ki Darsa telah berdiri, menunggu dalam diam penuh doa. Fajar mulai malu-malu menampakkan sinarnya. Lalu, langit luar jendela rumah sakit perlahan memudar dari kelam ke abu-abu, seolah ikut menyambut kehidupan baru yang hadir di dunia. Tangis bayi telah reda, digantikan keheningan penuh syukur di lorong rumah sakit yang dingin. Kehangatan justru memancar dari dada-dada yang berdoa, bersyukur dan lega. Hermawan berjalan gontai namun mantap menuju balkon tempat Ki Darsa berdiri. Laki-laki tua itu menatap langit dengan sorot mata penuh makna, seperti sedang membaca pertanda dari langit timur. Saat Hermawan sampai, tubuhnya gemetar, tak mampu berkata sepatah kata pun. Ia langsung memeluk Ki Darsa, dan di pelukan itulah tangisannya pecah, bukan karena duka, tapi karena syukur yang tak bisa ditampung oleh kata. Ki, anak saya lahir, selamat. Naya juga selamat, Ki. Alhamdulillah, nak. Allah mendengar setiap tetes air matamu, setiap doa yang kau bisikkan dalam diam. Aku takut, Ki. Semalam aku takut kehilangan semuanya. Ketakutan itu manusiawi, tapi kau tidak sendiri. Doa-doamu, cinta orang-orang di sekitarmu, dan kehendak Allah, semua menyatu malam ini. Terima kasih, Ki. Sudah selalu ada untuk kami. Aku hanya penjaga doawan, tapi yang membuka jalan adalah Dia yang Maha Kuasa. Sekarang pergilah, temui anakmu. Dunia sedang menanti tangannya, menggenggam takdir. Hermawan mengusap sisa air mata di wajahnya. Namun sebelum ia berbalik untuk kembali ke ruang bersalin, Ki Darsa menepuk lengannya pelan, lalu bicara dengan suara rendah namun mantap. Wan, sebelum kau kembali ke dalam, sampaikan pada bidan untuk segera membungkus ari-ari anakmu. Jangan tunggu lama, gunakan kain putih, bungkus lagi dengan plastik agar tak basah. Setelah itu bawa padaku. Hermawan terdiam sejenak. Ia tahu persis maksud Ki Darsa. Sejak dulu lelaki sepuh itu dikenal sebagai penjaga adat dan pemegang kearifan lama. Dalam tradisi yang diwariskan turun-temurun, ari-ari bukan sekedar sisa kelahiran, tapi saudara kembar yang tak kasat mata
yang harus dirawat dan dihormati. Hermawan mengangguk pelan. Iya Ki, saya mengerti. Akan saya sampaikan sekarang. Tak butuh waktu lama, Hermawan kembali membawa sebuah bungkusan kecil. Terlihat sederhana tapi dibungkus dengan penuh kehati-hatian. Kain putih bersih melilit erat. Lalu dibungkus plastik agar tak lembab. Sebagaimana diminta, ia menyerahkan bungkusan itu ke tangan Ki Darsa. Ini Ki, sudah saya serahkan ke bidan. Dan sekarang saya titip. Baik, akan kuurus sebagaimana mestinya. Jangan khawatir, semuanya akan dijaga, termasuk jalan hidup anakmu kelak. Ki Darsa lalu memutar tubuhnya pelan, meninggalkan balkon menuju arah luar rumah sakit. Seolah ia tahu persis kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Di wajahnya terpancar kesungguhan dan sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang masih percaya pada bisik-bisik leluhur. Ki Darsa memutar tubuhnya, hendak melangkah pergi membawa bungkusan kecil di tangannya. Namun langkahnya terhenti ketika suara Hermawan terdengar, lirih namun tegas. Ki, mau kemana? Ki Darsa menoleh, menatap Hermawan dengan tatapan tenang, lalu menjawab dengan suara pelan namun penuh makna. Aku akan menguburkannya, Wan. Jangan sampai hari-hari ini menunggu terlalu lama. Tanah sudah menanti. Langit juga sudah mencatat waktunya. Hermawan menunduk, memahami pentingnya dalam hati. Ia merasa seolah proses kelahiran belum benar-benar selesai. Sebelum saudara halus sang bayi kembali ke tanah dengan layak. Ia lalu menoleh ke arah seorang pria yang berdiri tak jauh di belakang. Ayah dari Naya, mertuanya sendiri, yang sejak tadi juga menyimak dalam diam. Hermawan penuh sopan. Bapak, bolehkah saya minta tolong? Mohon antarkan Ki Darsa ke tempat pemakaman. Saya belum bisa meninggalkan Naya dan anak kami sekarang. Sang mertua mengangguk pelan, lalu menghampiri Ki Darsa dengan langkah mantap. Tak ada kata-kata, hanya isyarat saling memahami antar para lelaki tua yang sudah paham adat dan tanggung jawab mereka. Ki Darsa kepada Hermawan. Jaga ibumu dan istrimu. Hari ini satu nyawa datang dan satu penjaga lama lahir kembali. Setelah itu Ki Darsa dan sang mertua berjalan meninggalkan lorong rumah sakit. Di tangan Ki Darsa, bungkusan kecil itu digenggam seperti benda paling sakral. Dan di belakang mereka fajar perlahan naik, membawa harapan baru dan misteri yang hanya dimengerti oleh langit dan tanah tempat ari-ari itu akan dikembalikan. Langit mulai berubah warna. Semburat jingga tipis menyelinap di antara puncak pohon mangga tua yang tumbuh di pojok halaman. Burung belum sempat bersuara. Angin pun masih enggan berhembus. Semua terasa diam, seakan bumi menahan napas. Ki Darsa berdiri di tengah halaman. Bungkusan ari-ari masih dalam genggamannya. Di sebelahnya, mertua Hermawan menunduk hormat, memberi ruang bagi sang sepuh untuk memulai. Ki Darsa memejamkan mata sejenak. Tangannya mengusap permukaan tanah, memilih titik yang tepat, bukan sekedar tempat, tapi yang dipilih oleh rasa. Tanah ibu, terimalah saudaranya. Jagalah dia sebagaimana kau menjaga akar pohon dan denyut bumi. Ia mulai menggali dengan alat sederhana, namun penuh kehati-hatian. Setelah lubang sedalam lengan terbuat, ia menurunkan bungkusan ari-ari itu ke dalam tanah, lalu meletakkan selembar daun sirih di atasnya, diikuti segenggam bunga setaman yang telah ia siapkan sejak malam sebelumnya. Tiba-tiba angin semilir berhembus pelan, menyibakkan ujung sarung Ki Darsa yang menggoyangkan daun-daun pohon di sekitar. Mertua Hermawan menoleh ke arah langit. Awan seperti bergerak perlahan, membentuk lingkaran samar sebelum kembali buyar.
ada yang menyambutnya. Kidarsa hanya mengangguk pelan. Ia menimbun kembali tanah dengan khidmat. Ia menimbun kembali Ia menimbun kembali tanah dengan hikmat, lalu menancapkan sebatang lidi kecil sebagai penanda yang tak mencolok, namun syarat makna. Telah ditanam, telah dijaga, maka tumbuhlah kelak bukan hanya tumbuh, tapi juga jiwanya dengan akar yang tahu kemana ia pulang. Usai itu, Kidarsa menyiram tanah tersebut dengan air wudhu yang telah ia bawa dalam botol kecil, lalu menatap ke arah rumah. Kembali kita ke rumah, tak perlu bicara banyak. Tanah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mereka berdua lalu melangkah masuk meninggalkan halaman yang kini memancarkan keheningan baru. Hening yang bukan kosong tapi penuh. Seolah bumi baru saja menerima amanah dan bersiap menumbuhkan takdir seseorang yang kelak akan melangkah jauh. Fajar baru saja menyentuh atap surau tua di tengah kampung. Tempat waktu seakan berjalan lebih lambat dari dunia luar. Kabut tipis menyelimuti tanah, menyisakan embun di daunan, dan atap seng yang berderit halus diterpa angin pagi. Di surau sederhana yang berdiri tanpa pengeras suara, azan subuh selalu terdengar. Nyaring, namun seolah hanya merasuk ke telinga mereka yang berhati bersih. Hermawan sering mendengar lantunan azan ini sejak kecil. Meski konon suara itu tak pernah keluar dari corong. Disinilah Raga, cucu dari Kidarsa, menunaikan sholat subuh. Sosok muda yang tenang, berhati terang, dan dipilih untuk menjaga rumah yang ditinggalkan oleh orang-orang. Rumah yang disebut-sebut sebagai tempat kutukan. Rumah yang tak pernah mengizinkan penghuninya hidup tenang atau mati dengan wajar. Usai sholat, Raga duduk bersila di teras surau, lalu menyeka wajahnya dengan sorban kecil. Udara dingin menyusup ke pori-pori, tapi tidak mengusik ketenangan dalam dadanya. Beberapa warga yang lewat menghampirinya. Di antara mereka ada Pak Samin, tetua kampung yang masih ingat betul bagaimana rumah itu dulu didiami, lalu ditinggalkan dalam keheningan yang mencekam. Rak, kau beneran jaga rumah itu? Rumah yang di ujung kebun bambu? Iya Pak, sementara waktu, sampai Kidarsa selesai dengan urusannya. Warga lain berbisik takut. Aku dengar di rumah itu doa susah masuk. Banyak yang nyoba ngaji, tapi suara malah hilang seperti ditelan tembok. Teman lama Raga dengan nada cemas. Kau bukan orang sembarangan, Ga. Tapi tempat itu juga bukan sembarangan. Jangan gegabah. Ada yang lebih tua dari kita yang gak suka diusik. Raga mengangguk pelan, tidak tersinggung. Lalu ia justru menjawab dengan suara tenang, penuh adab. Aku paham kekhawatiran kalian, tapi ketahuilah tak ada tempat di bumi ini yang bisa menolak doa. Yang ada hati manusianya yang goyah. Doa bukan tentang tempat, tapi tentang keyakinan. Pak Samin menatap Raga dalam-dalam. Kalau gitu, apa kau yakin bisa bertahan di sana? Tanya Pak Samin. Kalau Allah mengizinkan, aku tidak hanya bertahan, tapi bisa menerangi apa yang selama ini ditutupi ketakutan. Doa itu cahaya, Pak. Bahkan rumah yang kelam, kalau terus disinari, pasti luluh juga hatinya. Mereka semua terdiam. Kata-kata Raga seperti membawa udara hangat. Di tengah kabut dingin, surau terasa lebih terang, meski matahari belum sempurna terbit. Rumah kutukan itu berdiri di ujung kampung, dikelilingi pohon-pohon tua yang batangnya tampak seperti membungkuk. Entah karena usia atau karena baratnya cerita yang disimpan. Namun pagi kemarin, Raga memangkas semak liar, merapikan rumput liar yang menyembunyikan kaki-kaki rumah.
dan memotong ranting pohon yang menggantung seperti tangan-tangan menunggu korban. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun rumah itu terlihat terang. Sinar matahari menembus celah-celah jendela berdebu. Dindingnya yang lembab seperti bisa bernapas lagi. Tapi rumah kutukan tetaplah rumah yang menyimpan rahasia. Bukan pada dindingnya, tapi pada bayang-bayang di celah terang. Pagi hari, halaman depan rumah kutukan. Raga berdiri memandangi hasil kerjanya dari kemarin. Tanah yang dulu dipenuhi alang-alang kini bersih. Pagar bambu tua yang nyaris roboh telah ditegakkan kembali. Udara pagi terasa ringan. Namun saat ia hendak melangkah ke dalam rumah, sudut matanya menangkap sesuatu. Di sisi gelap teras samping, di tempat cahaya belum sepenuhnya menyentuh, sosok itu berdiri diam. Seorang perempuan, rambutnya disanggul rapi, mengenakan kebaya kusam seperti pakaian pengantin yang ditinggal waktu. Wajahnya pucat, sorot matanya tajam, tapi bukan itu yang membuat raga dingin, melainkan bekas luka menganga di lehernya. Luka yang tak berdarah, tapi tampak seperti bekas sesuatu yang pernah memutus hidup, namun belum memutus dendam. Tatapannya menusuk, bukan marah, tapi seolah menanti. Raga terpaku, tak bergerak. Ia tak melafalkan ayat, tidak juga lari. Ia hanya memandang balik dengan tenang. Lalu mentari muncul dari balik pepohonan. Cahayanya menyapu pelan ke arah celah gelap itu. Dan dalam sekejap, sosok sanggul itu hilang, menguap seperti kabut, meninggalkan hanya dingin yang menggantung di udara. Raga menghela nafas pelan. Apapun kau, aku tak datang untuk mengusir. Aku datang untuk mengingatkan. Di sebuah desa yang masih memegang erat adat dan tradisi leluhur, kelahiran seorang anak bukan hanya tentang sukacita. Ia juga membawa serta jejak takdir yang kadang tak bisa dijelaskan oleh nalar. Hermawan dan istrinya Naya baru saja dikaruniai seorang anak, namun kebahagiaan itu belum sempat berkembang utuh. Sebab sesuatu yang ganjil mulai menyelimuti keluarga mereka. Setelah proses penguburan Ari-Ari selesai, suasana menjadi hening. Awan mendung menggantung di langit, seolah menyimpan rahasia yang tak terucap. Ki Darsa berdiri memandangi tanah yang masih basah. Nafasnya berat namun tenang. Di tangannya tergenggam sebuah bungkusan kecil berwarna hitam, terikat rapi dengan benang kasar dari serat pohon aren. Di sampingnya mertua Hermawan, seorang laki-laki tua dengan raut wajah lelah, menundukkan kepala, menunggu perintah berikutnya. Hening beberapa saat, lalu suara berat Ki Darsa memecah keheningan. Ki Darsa sambil menyerahkan bungkusan. Berikan ini pada Hermawan, jangan dibuka. Katakan padanya, jangan abaikan cahaya yang datang dalam gelap. Mertua Hermawan menerima bungkusan dengan kedua tangan, sedikit ragu. Ini untuk apa, Ki? Tak semua yang lahir ke dunia ini datang hanya untuk hidup. Kadang mereka datang untuk mengingatkan. Mertua Hermawan menunduk hormat. Akan kusampaikan, Ki. Tanpa kata tambahan, lelaki tua itu pun berbalik, melangkah kembali menuju mobil tua yang menunggunya di pinggir jalan. Langkahnya pelan, seolah setiap tapak adalah beban dari rahasia yang belum ia pahami. Sementara itu, Ki Darsa tetap berdiri di sana, di halaman rumah orang tua Hermawan, memandang ke arah hutan di kejauhan. Angin berhembus, membawa bisik-bisik yang hanya bisa didengar oleh mereka yang terpilih. Setelah kepergian mertuanya Hermawan, Ki Darsa memandangi langit yang mulai meredup. Ki Darsa. Suara angin kini seperti berbisik di telinganya. Samar namun jelas bagi mereka yang mampu membaca tanda.
Dengan langkah perlahan ia masuk ke dalam rumah. Azan zuhur menggema dari surau kecil tak jauh dari situ. Kidarsa mengambil air wudhu dan menunaikan sholat. Tubuhnya tenang, namun pikirannya bergolak. Selesai menunaikan kewajiban, ia duduk sejenak di atas sajadah, memejamkan mata. Dalam keheningan itu, firasat aneh menyergap hatinya. Sebuah perasaan tak nyaman, gelap, dan mengendap. Ada yang tidak beres. Udara ini terasa berbeda. Dia berdiri, menggulung sajadah, lalu mengenakan ikat kepala hitamnya. Sebelum keluar rumah, ia sempat menatap ke arah timur, arah rumah Hermawan yang baru dibeli. Rumah yang kata orang sudah lama kosong, angker, dan dipenuhi misteri. Dulu 3 orang ditemukan meregang nyawa di sana tanpa sebab jelas. Hingga kini siapa pemilik aslinya pun masih jadi teka-teki. Dan kini cucunya, Raga, menjaga rumah itu seorang diri. Kidarsa melangkah keluar rumah. Angin berdesir melewati dedaunan, membawa serta suara lirih yang hanya ia dengar. Mereka masih menunggu. Langkah Kidarsa berhenti sejenak. Matanya menyipit menatap kejauhan. Ada surau, ada suara tapi tak ada wujud. Ia tahu bukan manusia yang berbicara. Tak semua rumah yang tampak hidup benar-benar ditinggali oleh yang hidup. Ada rumah yang meski dihuni manusia, jiwanya tetap kosong, dipenuhi bisikan masa lalu yang belum terselesaikan. Rumah Hermawan kini terlihat indah dari luar, tapi ada sesuatu yang tak bisa ditutupi, aroma luka dan rahasia. Langit sore mulai menguning, keemasan, matahari perlahan turun, menyisakan bayangan panjang di halaman rumah Hermawan. Rumah itu kini tampak asri. Taman kecil tertata rapi, pot-pot bunga berjajar di teras dan suara sapu lidi bergesekan tanah pelan. Raga, cucu Kidarsa masih remaja, tampak bersungguh-sungguh menyapu halaman. Meski senja terasa damai, ada sesuatu yang tetap melekat di udara, sesuatu yang dingin dan tak terlihat. Dari kejauhan Kidarsa datang. Dengan langkah mantap, sorot matanya tajam, tapi penuh kasih. Ia berdiri di depan pagar rumah, menatap bangunan itu sejenak. Dahinya berkerut tipis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Eyang. Kirain Eyang pulangnya malam. Ada sesuatu yang menarikku ke sini. Hatiku gelisah. Ada apa, Eyang? Rumah ini baik-baik aja kok. Udah gak seserem dulu. Malah sekarang rame. Banyak suara burung tiap pagi. Kidarsa berjalan pelan ke halaman, memandang ke arah atap rumah. Kadang tempat yang dipaksa hidup bisa menyimpan hal-hal yang belum selesai. Raga wajahnya mulai ragu, menunduk sedikit. Raga kadang ngerasa aneh juga siang. Malam-malam suka dengar suara pintu kebuka, tapi semua terkunci. Kadang ada suara perempuan nyanyi, lembut tapi sedih. Kidarsa menepuk bahu cucunya dengan lembut. Tidak semua suara harus didengar dengan telinga. Tidak semua tamu harus disambut. Raga menelan ludah, kini tampak sedikit pucat. Raga sendiri di sini, Yang. Kalau ia nggak datang, entah kenapa tadi Raga juga udah pengen keluar saja. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah dan sesuatu yang lebih tua dari usia rumah itu sendiri. Kidarsa melangkah pelan ke teras. Ia tahu malam ini belum tentu mereka akan tidur dengan tenang, karena rumah ini belum benar-benar milik mereka. Kadang orang yang paling paham dunia gaib justru tahu kapan harus bercanda. Bukan karena tak takut, tapi karena ia sadar ketakutan bisa mengundang apa yang tersembunyi.
Raga, cucu Kidarsa, bukan anak sembarangan. Ia tumbuh di lingkungan santri, dididik dengan ilmu dan keyakinan. Tapi malam ini, meski bibirnya tersenyum, hatinya tak bisa bohong. Kidarsa sudah duduk di kursi kayu tua di teras rumah, sementara Raga menuangkan teh dari termos ke dua cangkir kecil. Udara sore mulai sejuk. Langit keemasan berganti ungu perlahan. Pepohonan di sekitar rumah bergoyang pelan, diselimuti suara serangga dan hembusan angin. Raga duduk di sebelahnya, menyerahkan cangkir. Ia menyandar malas ke sandaran kursi, lalu tertawa kecil. Padahal tadi Raga cuma bercanda, Yang. Masa iya takut sama suara-suara begituan? Hehehe, Raga kan udah khatam pelajaran. Raga kan sudah khatam pelajaran. Membedakan mana jin, mana angin. Waktu mondok. Yang tahu gak? Tapi meski yang bicara itu bercanda, kadang di dalam hatinya masih ada rasa. Raga sedikit terdiam, tapi tetap tersenyum. Namanya juga manusia ya, Yang. Paham ilmunya bukan berarti kebal rasa. Kidarsa menepuk lembut pundaknya. Satu hal yang penting, Kak. Ilmu itu mata, tapi iman itu perisai. Jangan andalkan salah satunya saja. Mereka terdiam sejenak, hanya terdengar suara angin menerpa dedaunan dan gelegar halus petir di kejauhan. Senja kini hampir habis, cahaya matahari terakhir menyinari wajah Raga yang tampak dewasa, tapi masih menyimpan kerentanan di pelupuk malam yang akan turun. Kidarsa tahu rumah ini belum selesai bicara dan mereka harus siap mendengarkannya. Orang yang pernah melihat hal gaib biasanya memilih diam. Tapi bila ia berbicara, itu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan. Raga meski masih muda, telah dibekali ilmu dan keyakinan, tapi tak semua yang terlihat bisa ia abaikan begitu saja. Langit telah benar-benar gelap. Lampu di teras menyala temaram, menyoroti wajah Kidarsa dan Raga yang duduk berdampingan. Teh di cangkir sudah mulai dingin, tapi mereka belum juga beranjak. Kidarsa menatap langit sejenak, lalu melirik cucunya. Dari tadi, Raga tampak menyimpan sesuatu. Gerak matanya, cara ia menggigit bibir, dan senyum tipisnya yang tak tuntas, semuanya bertanda. Akhirnya, tanpa diminta, Raga mulai bicara. Menatap kosong ke halaman, suaranya pelan. Yang, sebenarnya sebelum Eyang datang tadi, Raga sempat lihat tiga sosok. Kidarsa diam, hanya mengangguk pelan, menunggu. Pertama adalah laki tua, bajunya kusam, berdiri di pojok dapur. Tatapannya kosong tapi kayak nyari seseorang. Menelan ludah lalu melanjutkan. Terus ada perempuan muda, hamil tua, berdiri di depan kamar utama. Mukanya nggak jelas, tapi tangannya memegang perutnya terus nangis pelan. Kidarsa, wajahnya mulai serius, pandangannya mengunci ke wajah Raga. Di luar, ada nggak? Raga angguk, suaranya makin lirih. Di belakang, di dekat sumur, Raga lihat nenek-nenek yang rambutnya nyanggul, duduk nyender di pohon pisang, tapi bibirnya terdiam sejenak lalu menatap Kidarsa. Bibirnya seperti cemberut, Yang. Mengunyahnya perlahan dan tetap diam. Kidarsa tarik nafas dalam, lalu menatap dalam ke mata cucunya. Kau tahu itu bukan manusia. Raga tersenyum tipis, matanya serius. Tahu, Yang. Dari hawanya, dari tatapannya,
Mereka bukan makhluk biasa. Angin tiba-tiba berhenti, malam mendadak terasa pekat. Ki Darsa masih memandangi cucunya. Tak ada keraguan dalam wajah Raga. Yang ada hanya ketenangan seseorang yang tahu apa yang sedang ia hadapi. Namun Ki Dasar tahu, jika sosok-sosok itu sudah memperlihatkan diri, berarti mereka ingin didengar. Atau lebih buruk lagi, mereka sedang menunggu. Dan malam belum selesai. Maghrib bukan sekedar pergantian siang ke malam. Bagi dunia yang tak kasat mata, ini adalah gerbang. Waktu di mana batas mulai menipis dan yang tersembunyi mulai menyusup di rumah Hermawan. Senja tidak datang sendirian, ia membawa serta yang menunggu. Sejak lama, langit telah kehilangan cahaya terakhirnya. Awan pekat menggantung rendah dan udara mulai bergetar tipis. Di kejauhan, suara jangkrik mulai mengambil alih sunyi. Namun satu hal ganjil terasa. Adzan biasanya terdengar lirih dari surau kecil tak jauh dari rumah ini. Tapi kini, tak ada apa-apa. Tak ada suara. Hening. Ki Darsa menengadah, menunggu. Namun hanya suara angin yang datang. Mungkin pengeras suara surau memang rusak. Pikirnya sejenak, tapi firasatnya berkata lain. Raga bangkit dari duduknya, meraih sajadah dari rak di teras. Eyang, udah maghrib. Yuk kita sholat dulu. Di dalam aja ya. Musolanya kecil tapi cukup. Ki Darsa masih memandangi langit lalu menoleh lambat. Tadi tak terdengar azan. Seperti seluruh alam diam. Raga menunduk, tersenyum samar. Itu dia yang Hermawan sering cerita. Katanya dia masih sering dengar azan maghrib dari saura itu. Padahal pengeras suaranya udah rusak sejak beberapa bulan lalu. Ki Darsa mengerutkan alis, gumam lirih. Kalau azan yang didengar Hermawan, siapa yang menyeru? Langit kini benar-benar kelam. Udara bergetar seperti nafas makhluk yang belum tampak. Ki Darsa mengikuti Raga masuk ke dalam rumah. Di rumah kecil yang dijadikan musola. Mereka gelar sajadah, tapi sebelum takbir diangkat, Ki Darsa berbisik dalam hati, memohon perlindungan karena ia tahu petang ini bukan petang biasa dan makhluk dari lelembut telah membuka gerbangnya, bersuka cita dalam kegelapan. Ada yang hanya melihat, ada pula yang menunggu. Mata-mata dari balik batas kini menyorot tajam, tak berkedip, menyelami ruang dan Raga. Tapi bukan takut yang mereka cari, melainkan celah untuk masuk. Salat maghrib telah selesai, rumah itu sunyi, seakan menahan nafasnya sendiri. Raga merapikan sejadah dengan hati-hati. Ia berjalan ke arah tasnya yang tersandar di dekat lemari kecil. Dari dalamnya, ia keluarkan tasbih kayu cendana yang selalu ia bawa sejak mondok. Tangannya menggenggamnya erat. Lalu ia mengambil mushaf kecil, saku miliknya. Dengan tenang, ia duduk kembali di musola, membacanya perlahan. Suaranya lirih namun mantap, seperti aliran air yang menyejukkan ruangan. Di ruang depan, Ki Darsa pindah ke kursi kayu tua yang menghadap jendela. Kursi itu sudah lama dibiarkan kosong oleh Hermawan. Kini Ki Darsa duduk di sana, berzikir pelan, jarinya memutar biji tasbih satu persatu. Di balik jendela, malam telah turun sepenuhnya. Dan dari luar sana, mata-mata yang tak kasat mata mulai menyorot tajam, mengintai memperhatikan. Mereka tak berani masuk, tapi mereka tahu rumah ini sedang bersih. Bersih karena sedang dijaga. Namun, beberapa lama penjagaan itu mampu bertahan. Lampu padam serentak. Semua cahaya lenyap, seolah ditelan oleh sesuatu yang lebih tua dari malam. Hawa mendadak berubah, pengap, lengket dan kelam. Seperti ada sesuatu yang memenuhi ruangan dengan wujud tak terlihat. Ki Darsa membuka mata perlahan, namun mulutnya tetap bergerak. Tasbih di tangannya tak berhenti berputar.
Dari berbagai penjuru rumah terdengar suara rintih lirih, bergerak berpindah-pindah, lalu gelak tawa renyah namun janggal. Seorang nenek tua terdengar seperti dari balik langit-langit atau dari dalam tembok. Dari ujung lorong samar terlihat sepasang mata merah menyala, membara seperti bara api, menatap tajam ke arah ruang depan. Nafas berat menyusul. Ah, ah. Lalu lengkingan tinggi menusuk telinga. Tapi Raga tidak bergerak, duduk di atas sajadah, membaca ayat-ayat suci dengan tenang. Suaranya merambat di dinding, menembus batas dimensi. Ki Darsa tetap berzikir, tidak menoleh sedikit pun. Namun, tiba-tiba dari arah belakang, Raga terdengar suara pelan mengikuti bacaannya. Suaranya serak, retak, tapi bukan meniru. Membaca ayat yang sama, tapi terbalik. Seolah memutar balik keimanan, mengejek yang dibaca Raga. Raga terdiam sejenak, matanya terbuka, hatinya tergetar. Tapi ia tak takut, hanya mendengarkan. Lalu dari lorong gelap itu, suara lirih, tipis seperti bisikan angin. Malam tak menerima doa. Dalam hati, menggenggam tasbih lebih kuat. Bukan malam yang menerima, tapi Tuhan. Dan Tuhan selalu ada, bahkan dalam kegelapan. Raga kembali membaca lebih keras, lebih jelas. Ki Darsa menggeser duduknya, kini menghadap lurus ke lorong yang gelap. Ia tahu ujian baru saja dimulai. Tapi ini bukan tentang siapa yang paling kuat. Ini tentang siapa yang paling teguh. Dan malam belum selesai bicara.